Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Andrian. Nama saya Kristiano. Nama saya Jaisa. Nama saya Paulina. Ya, kami di sini dari SMA Atalia ingin mewawancarai Bapak Rapen seputar tentang lembaga hukum. Nah, di sini bertujuan untuk tugas sosiologi kita dan tugas PKN kita. Selamat sore, kami di sini dengan Bapak Rapen Sinaga, SH, MM, MH, dan CLA, dan juga sebagai CEO dari RSP Law Office dan yang menjabat sebagai sekretaris di DPC Pradi Jakarta Utara dan yang juga sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia. Selamat sore Pak, kita di sini dari siswa-siswi SMA Atalia ingin mewawancarai Bapak sebagai advokat tentang seputar lembaga hukum. Nah, sebelumnya kita dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih SMA Atalia ya. Ya, SMA Atalia. Ya, nama saya Rapen Sinaga. Menurut Bapak, lembaga hukum itu apa sih, Pak? Lembaga hukum. Ya. Lembaga hukum itu adalah sebuah organisasi ya. Lembaga itu kan organisasi atau wadah atau tempat. Nah, tentunya setiap organisasi itu memiliki kegiatan, tujuan, fungsi lembaga itu dibentuk. Nah, lembaga hukum berarti suatu organisasi yang ya aktivitasnya meliputi bidang-bidang hukum. Nah, gitu ya. Itu lembaga yang dimaksud dengan lembaga hukum. Contoh-contohnya apa aja tuh, Pak? Nah, lembaga hukum ini kan banyak. Kalau kita bagi dua lembaga hukum itu kan berarti ada lembaga hukum yang sifatnya milik pemerintah, ada juga lembaga hukum yang sifatnya milik swasta. Oh. Nah, milik pemerintah ini misalnya ya kita lebih spesifik lagi, lembaga hukum ini ada yang lembaga penegak hukum. Nah, itu termasuk lembaga hukum juga. Seperti apa? Seperti kepolisian, kejaksaan, ya, baru peradilan. Ya, lalu kemudian ada lembaga-lembaga yang sifatnya bukan bukan di eksekutif, tetapi dia independen. Ada lembaga hukum seperti misalnya Komnas HAM misalnya, atau Komnas Perlindungan Anak misalnya, atau ya berbagai macam lah ya. Lalu kemudian kalau swasta itu misalnya ada namanya lembaga bantuan hukum. Nah, apa lembaga bantuan hukum ini? Lembaga bantuan hukum ini sifatnya adalah memberikan bantuan hukum gratis kepada para pencari keadilan ataupun orang-orang yang kurang mampu. Ada juga lembaga hukum yang sifatnya profit gitu ya, seperti kantor hukum, kantor pengacara. Nah, itulah yang dimaksud dengan lembaga hukum. Oke. Gitu. Nah, lembaga Bapak ini kan sering disimbolkan dengan timbangan sama neraca kan, lembaga hukum. Ya, oke. Nah, apa sih makna dibaliknya, Pak? Ya, kenapa sih lembaga hukum itu sering diidentikan dengan lambang timbangan gitu ya? Atau kalau kalian pernah lihat kan ada itu seorang perempuan, matanya ditutup, itu memegang timbangan. Pernah lihat kan? Nah, apa sih? Nah, patung itu sebetulnya adalah patung Ratu Keadilan. Ya, nah, kenapa dia ditutup matanya? Bahwa hukum itu tidak memandang kasta, tidak memandang kelas, ya. Jadi semua sama di mata hukum. Mau dia si kaya, mau dia si miskin, mau dia si ganteng, si kurang ganteng gitu, semua sama, ya kan? Nah, sama di mata hukum sehingga matanya ditutup. Jadi jangan hukum itu melihat dulu gitu kan. Nah, tetapi yang dilihat adalah bagaimana hukum itu dapat berdiri adil. Nah, kenapa dia dilambangkan timbangan? Bahwa timbangan itu rata dia kan, jadi tidak berat sebelah. Nah, kalau kalian pernah dengar mungkin ada yang namanya kenapa sih hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Ada itu, pernah dengar ya? Nah, itu karena katanya hukum itu hanya berlaku bagi orang lemah, ya, dari tajam ke bawah. Orang lemah itu baru hukum itu bisa diproses. Tapi kalau kenapa dia tumpul ke atas? Oh, berarti hukum itu nggak berlaku bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang pejabat gitu. Jadi hukum itu nggak bisa menghukum orang-orang kaya gitu. Nah, itu kan pernah dengar ada anekdot seperti itu ya. Nah,
Itulah lambang daripada timbangan dan ratu keadilan itu. Iya. Nah, untuk Bapak menjadi advokat ini udah berapa lama nih, Pak? Saya menjadi advokat itu sudah 7 tahunan. 7 tahunan lebih. Terus berarti kalau alasan Bapak itu untuk menjadi advokat itu kenapa, Pak? Nah, ini menarik pertanyaannya. Kenapa saya menjadi advokat? Ya kan? Banyak orang kan mau menjadi advokat itu pengen kaya gitu ya. Iya nggak sih? Ya kan? Pengen kaya atau mungkin sering ngeliat di televisi itu advokat tuh glamor lah gitu ya, bergelimang harta gitu kan. Tapi yang satu alasan saya kenapa mau jadi advokat ya, supaya saya bisa bela keluarga saya. Supaya keluarga saya tidak dibodoh-bodohin orang. Kemudian supaya saya bisa bantu orang lemah. Itu tujuan asli saya menjadi advokat. Gitu. Mantap. Oke nih Pak. Jadi tugasnya seorang advokat itu apa sih Pak? Tugasnya seorang advokat ini adalah orang-orang yang berprofesi ataupun orang-orang yang ahli di bidang hukum. Ya, nah tugas advokat itu adalah untuk membela orang yang membutuhkan pembelaan hukum. Nah, kalau dibilang apakah advokat itu misalnya kenapa sih yang membunuh itu dibela gitu kan? Kenapa sih yang udah jelas-jelas mencuri, korupsi itu dibela? Nah, sebenarnya bukan itu ya, bukan karena dia mencuri jadi kita nggak boleh membela gitu ya. Nah, bahwa sebenarnya warga negara Indonesia itu siapapun dia itu berhak mendapat pembelaan hukum. Nah, advokat dalam memberikan pembelaan hukum itu bukan berarti untuk melepaskan dia daripada jeratan hukum. Tetapi advokat membela orang yang bersalah ya, itu adalah untuk ya supaya penerapan hukumnya itu tidak salah. Misalnya yang harusnya dia dihukum itu cuma 2 tahun gitu kan, tetapi ternyata dituntut ataupun diputus menjadi 4 tahun atau 6 tahun. Nah, kan ini disinilah penerapan hukum yang harus advokat bisa lihat. Nggak bisa dia dihukum 6 tahun karena 1, 2, 3, 4 ada hal-hal yang bisa meringankan. Nah, jadi peran advokat dan fungsi advokat itu bukan untuk membebaskan orang ataupun bukan membela orang secara membabi buta, tetapi menjaga penerapan hukum itu supaya berjalan sesuai dengan undang-undang, lebih baik dan tidak menyalahi aturan, juga tidak salah penerapannya terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Begitu. Nah, pastinya dalam tugas Bapak ini ada peralatan atau fasilitas yang Bapak gunakan. Nah, itu ada apa saja tuh Pak yang Bapak butuhkan untuk melakukan tugas Bapak? Peralatan atau fasilitas? Iya. Peralatan atau aktivitas ini kalau advokat itu lebih kepada kan kemampuan daripada apa yang kita pelajari soal hukum ya. Nah, jadi tentunya kita harus menguasai apa yang disebut dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain. Inilah senjata utama sebenarnya bagi kita. Ya, selebihnya kan hanya kebutuhan melengkapi saja, ya kan. Nah, jadi kalau fasilitas yang paling perlu itu kita harus punya undang-undang, kita harus rajin membaca, ya kan. Kita harus melek terhadap perkembangan zaman, ya, termasuk AI misalnya gitu ya. Nah, kita harus melek terhadap teknologi, kita harus melek. Nah, itu. Fasilitas seperti apa yang dimaksud lagi? Ada? Itu sih. Itu ya. Kelengkapan yang Bapak butuhkan. Nah, untuk kantor Bapak kan Bapak pasti bekerja di kantor advokat kan Pak? Ya. Nah, itu udah berdiri selama berapa tahun tuh Pak? Kantor advokat nanti per 1 Desember itu kita merayakan anniversary kantor hukum kita yang ke-8 tahun. 1 Desember nanti 8 tahun. Nah, kan tadi kayak di yang pertanyaan pertama tadi kan kata Bapak lembaga hukum tuh kayak banyak jenis-jenisnya kan Pak? Nah, terus itu Bapaknya termasuk jenis yang mana Pak? Kantor hukum
profesional. Termasuk kantor hukum profesional yang menyediakan jasa-jasa di bidang hukum. Ya, termasuk yang siapa sih yang datang ke kita? Yang datang ke kita itu ya orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum, baik dia orang berada maupun orang yang lemah, orang yang kurang mampu. Nah itu. Jadi kita terbuka. Oke. Apa sih yang bisa apa yang bisa membuat Bapak jadi bertahan di bidang ini, di pekerjaan ini? Dan apa kelelahan kekebalan dan daya tahannya? Yang pertama gini. Jadi ini termasuk pembelajaran kalian juga gitu ya kan. Bahwa kalau kita mau buat nyaman itu kan kita harus cintai dulu apa yang kita kerjakan gitu kan. Kalau kita nggak cinta, nggak nyaman, ya tentunya kita nggak akan suka melakukan pekerjaan itu. Sama ketika kalian belajar matematik misalnya, kalau nggak suka pasti nilai kalian 0 kan? Benar nggak? Tapi sukai dulu kan? Atau bahasa Inggris misalnya. Dulu kan zaman saya sekolah itu kan yang paling banyak tidak disukai itu kan matematik, bahasa Inggris, atau fisika gitu kan. Nah, itu paling banyak. Jadi itu pembuktiannya itu kalau misalnya nggak suka sama, minimal nggak suka sama gurunya aja, itu udah pasti nilainya jelek pasti. Ya kan? Sehingga dia malas-malasan, bener nggak sih? Iya nggak? Masih gitu kan? Nah jadi makanya kalau kalian mau dapat nilai bagus kan harus suka dulu pelajarannya kan, harus cinta itu. Nah jadi itu, jadi karena memang udah passion saya di situ, jadi saya senang itu yang namanya bantu orang. Ya kayaknya ada kepuasan tersendiri gitu. Nanti kalau saya ceritakan pengalaman suka duka tuh ya banyak lah ya. Jadi kita tuh kalau udah bisa menolong orang yang tadinya dia butuh banget bantuan itu, kita ya dia terpuaskan, dia selesai masalahnya itu ada kepuasan tersendiri, ya kan? Sama kayak kalian lah kalau belajar suka pelajaran itu lalu kemudian hasilnya baik, ada kepuasan karena kecintaan kita terhadap yang kita kerjakan gitu. Jadi itulah yang bikin saya kenapa memilih profesi ini dan bertahan gitu ya, bertahan di posisi ini karena ya saya tahu bahwa masih banyak orang yang membutuhkan orang-orang yang mengerti hukum gitu. Nah, tadi kan tentang bagaimana Bapak bisa bertahan di lembaga hukum. Nah, kalau kantor Bapak, bagaimana kantor Bapak bisa bertahan selama 8 tahun ini kan? Bentar lagi 8 tahun nih Pak. Apa kekebalan dan daya tahannya di kantor Bapak? Iya, ya ini ya termasuk ini kan dia bagaimana kita mengelola ataupun memanage suatu perusahaan kan, kantor. Ya memang gampang-gampang susah gitu ya. Kan kalau mengelola kantor ini kan yang pasti di situ kita harus dapat mengelola manusia. Ya, mengelola karyawan gitu kan. Bagaimana mengelola karyawan? Ya, lalu kemudian meningkatkan kualitas pengacara-pengacara yang ada di dalam kantor saya pun itu perlu juga gitu kan. Nah, karena kenapa kalau misalnya knowledge yang nggak ditingkatkan, tidak melek terhadap situasi sekarang ini, kita akan ditinggalkan. Nah, tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan zaman termasuk teknologi, ya kan? Supaya kita nggak ditinggalkan orang, supaya orang juga masih percaya. Karena advokat itu adalah bisnis kepercayaan. Ya kan, jadi orang trust sama kita, ya kita melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau orang nggak percaya nggak bisa, gitu. Maka yang paling penting dalam menjaga stabilitas kantor hukum adalah menjaga kepercayaan. Bagaimana menjaga kepercayaan? Setiap pekerjaan yang diberikan ke kita, setiap pertolongan yang kita berikan itu harus dilandaskan saling percaya. Mereka percaya kita percaya juga sama mereka. Lalu kemudian selain itu maka knowledge kita juga harus baik gitu. Jadi ada kepercayaan, kita selesai mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, untuk kesulitan-kesulitan ini Bapak pernah ngalamin nggak Pak? Pasti pernah dong. Kesulitan yang mana nih? Ya, kesulitan dalam menjalani pekerjaan ini gitulah. Ya banyak, pasang surutnya itu dan kesulitan-kesulitan itu banyak ya, banyak karena masalah hukumnya kan sangat kompleks ya. Jadi dan sangat dinamis, lalu kemudian beragam masalah yang kita temui. Ya, yang paling sulit itu adalah
ketika kita membela orang yang lemah, ya kan, tetapi ternyata menemukan hambatan-hambatan dari ya lembaga penegak hukum lainnya, gitu misalnya. Nah itu yang paling sulit kami rasa, karena kalau bicara tentang hukum normatif, semua sudah ada di buku, semua sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang kan persoalan hukum kita, mungkin kalian juga sering dengar TV ya, lihat TV gitu kan. Nah, pasti kalian akan melihat kenapa sih penegakan hukum, ya ada berbagai macam contoh lah ya. Kenapa yang sudah bersalah itu ternyata lolos dari hukuman, atau yang hanya mencuri ayam atau mencuri buah mangga gitu misalnya, tapi dihukum berat gitu kan. Nah, kesulitan ini sebenarnya kesulitan bagi kita, karena di sini kan kadang kita persoalan bagaimana penerapan hukum itu lah. Masa nyuri mangga sama nyuri uang negara 400 miliar misalnya gitu kan, sama sih hukumannya kan gitu. Nah jadi inilah perspektif keadilan yang harus dijaga. Nah di situ saya rasa yang kesulitannya yang luar biasa. Solusinya apa tuh, Pak? Solusinya tetap, yang pertama gini, tetap konsisten ya terhadap upaya penegakan hukum, ya kan. Jadi kita nggak boleh gentar. Nah kunci dari seorang advokat itu kan selain dia tadi punya knowledge bagus, dia harus berani, dia harus punya nyali, ya kan. Karena kalau kita nggak punya nyali, nggak ada keberanian, maka akan susah untuk membongkar sesuatu yang sulit misalnya, ya, membongkar sesuatu perkara yang katakanlah yang penuh lika-liku gitu ya. Nah jadi butuh keberanian memang. Mengatasi itu butuh keberanian dan tetap konsisten. Gitu. Oke, selanjutnya tuh syarat-syaratnya menjadi advokat tuh apa aja ya, Pak? Syarat menjadi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama tentu dia harus sarjana hukum. Ya. Nggak bisa dia sarjana ekonomi, nggak bisa dia sarjana komunikasi, nggak bisa. Jadi kalau kalian nanti mau jadi advokat, nanti harus sarjana hukum kuliahnya, kan? Lalu kemudian apakah bisa langsung jadi advokat? Nggak bisa juga. Dia harus mengikuti yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Ya, itu belajar kurang lebih 3 bulan. Kemudian dikeluarkanlah sertifikat bahwa dia telah mengikuti PKPA. Nah, habis itu dia harus ujian. Nah, ujian ini ada lulus nggak lulus juga. Ujian kompetensi dari PKPA itu. Namanya ujian pendidikan advokat atau UPA gitu kan. Nah, dia ujian tuh. Jadi nggak semua lolos tuh. Karena ada juga yang ngulang gitu ya. Atau remedial atau apalah gitu, hair ya, dia ulang lagi ujian tuh, nanti kalau dibuka lagi dia ujian lagi itu. Nah begitu lulus baru yang namanya seorang yang mau jadi advokat tuh dia harus magang dulu 2 tahun, minimal 2 tahun di kantor advokat atau kantor pengacara. Dia minimal magang dulu tuh, baru dikeluarkanlah surat keterangan magang dengan berbagai macam bukti bahwa dia pernah magang. Nah, habis itu baru dia mengajukan diri untuk diangkat sumpah. Disumpah ya. Bukan disumpahin, tapi dia diangkat sumpah gitu ya. Kalau disumpahin kan beda kan. Nah, jadi dia diangkat sumpah oleh pengadilan tinggi sesuai domisili KTP-nya. Nah, setelah disumpah, jadi kita disumpah ini. Disumpah. Jadi nggak boleh main-main. Kita disumpah. Disumpah ini berarti kan bicaranya adalah janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada pengadilan gitu kan. Jadi memang ada kode etiknya kita. Sumpah habis itu ya udah. Dia sah menjadi advokat, ketika udah disumpah dia sah menjadi advokat, udah. Dia bisa kerja kemana aja menjadi advokat gitu. Atau dia bisa membuat kantor sendiri. Nah itu butuh berapa lama sih prosesnya biasanya? Proses ya? Ya. Prosesnya itu kalau memang dia langsung paralel gitu ya, artinya dia habis pendidikan PKPA itu dia kurang lebih 3 bulan, kemudian ujian ya, lalu magang 2 tahun ya, ya mungkin sekitar 3 tahun lah dia baru bisa menjadi
advokat yang resmi gitu ya. Ya. Itu cara yang benar gitu. Nilai dan karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang advokat? Nilai Bapak. dan karakter apa? Ya. Tentunya harus menjaga moral dan etik. Ya, ini penting. Ini yang selalu saya ingatkan. Sebenarnya ini tidak hanya bagi profesi advokat, tetapi ini juga berlaku bagi siapapun. Tentunya nilai-nilai moral dan etik ini perlu. Ya, mau kalian dimanapun nanti nilai moral. Nah, itu dulu. Karena percuma kita pinter gitu ya. Percuma kalian misalnya nilai bagus nih, misalnya matematika 9 atau 10 gitu kan. Android kan nilai 10 ya. Oh, enggak. Ya, saya nilai matematika tinggi, tapi kalau kita itu tidak punya attitude yang baik, etik yang baik, itu kira-kira laku nggak di dunia pekerjaan ya? Mungkin laku untuk diri kalian. Tujuannya apa nanti kemudian? Kalian pintar matematika, kalian pintar fisika, pintar ekonomi misalnya. Yang terjadi apa? Kalian akan membodoh-bodohi orang. Kan? Kurang banyak apa orang pintar di negara ini? Ya kan? Coba kita lihat, kurang pintar apa banyak profesor, banyak doktor, tapi ya kan kerjanya kan banyak merampok kan, atau membodoh-bodohi orang gitu ya untuk keuntungannya. Nah, jadi yang paling penting bagi seorang advokat itu adalah moral dan etik. Ya, itu dulu. Ya, karena kami disumpah, jadi ada etika yang harus kami jaga, ya kan. Baru kemudian tentunya yang mengikuti adalah ya itu tadi knowledge kita, dan juga bisa menjaga kepercayaan itu termasuk etika juga tuh, termasuk etika. Nah, dan belajar etika itu tidak mudah ya, karena itu membutuhkan kemauan kita juga. Kita tahu nih kadang-kadang, kita tahu nih sebenarnya yang baik itu begini, tapi kita tidak mau melakukannya kan. Kita tahu yang ini salah, tetapi yang salah ini lebih enak gitu misalnya, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang nih, apalagi kan anak-anak kayak kalian anak SMA ini kan perlu nih menjaga etik. Karena saya lihat juga kan anak muda ini udah banyak yang juga nggak menjaga etik gitu kan. Ya karena saya pengajar juga di Universitas Kristen Indonesia. Jadi itu juga yang saya sampaikan ke mahasiswa saya kan gitu. Gitu. Jesa. Agak susah namamu ya, Jesa Fiore. Untuk selama Bapak menjalani tugas Bapak yang menjadi advokat, pernah nggak dapat teror atau ancaman gitu karena kerjaan Bapak ini? Pernah. Teror dan ancaman kan? Ya. Pernah. Ya, jadi mau diceritakan? Dan yang penting Jangan. Ya, teror macam-macam ya, tentunya pernah juga lah ya. Bahkan dulu saya pernah tuh mendapatkan ancaman dari DM Instagram, ya kan? Nah, pernah juga. Lalu kemudian pernah juga itu di suatu ketika kurang lebih tahun 2017 di daerah ini ya, nggak usah saya sebutkan daerahnya. Saya pernah tuh dikejar-kejar oleh oknum aparat penegak hukum lainnya, gitu ya. Nggak usah saya sebutkan lah institusinya. Saya pernah tuh dikejar karena saya waktu itu marah di kantor mereka karena ada laporan kita yang tidak di follow up. Ya kan, saya marah tuh. Saya marah. Ini singkat ceritanya ya begitu ya. Lalu kemudian saya lihat nih auranya ini, aura itu udah nggak bagus. Lalu kemudian saya tuh check out langsung dari penginapan dan dari penginapan saya check out. Nah, sekitar jam 8 malam tuh mereka sweeping lah. Sweeping semua tempat penginapan dan tempat hiburan. Ya, ternyata saya cari tahu nyari saya gitu. Nyari saya nggak balik lagi karena saya udah check out dari hotel kan. Saya udah check out dari hotel, saya udah sewa mobil. Ya udah saya tungguin aja gitu kan. Ya akhirnya sekitar tengah malam itu saya pergi ke ke pusat kota Medan untuk melaporkan kejadian ini kepada
atasannya lebih tinggi. Ini agak susah karena aku jadi karena membiaskan lembaganya kan, biar nggak terlalu terekspos. Gitulah kira-kira ancaman dan teror salah satunya, Andrian. Oh. Berarti ini terakhir nih Pak. Oh, terakhir. Peraturan-peraturan apa aja sih yang mesti dipatuhi sama advokat? Peraturan-peraturan apa? Yang pertama tentu boleh saya katakan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, Ya, itu dulu karena Pancasila sebagai dasar hukum ya, dasar hukum ataupun nilai-nilai hukum yang berlaku bagi hukum lainnya. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar adalah konstitusi negara kita yang paling tinggi. Ya. Nah, setelahnya baru kita bicara profesi. Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, lalu kemudian tentunya ya semua undang-undang turunan di bawahnya ya yang berkenan dengan kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tentunya undang-undang yang lebih spesifik ya. Ya, makanya kuncinya kita itu memang harus banyak baca, banyak tahu undang-undang, banyak peraturan yang harus kita baca. Itu yang harus kita perhatikan. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan ilmu-ilmu barunya. Kita jadi tambah lagi pengetahuan tentang lembaga hukum. Kira-kira setelah wawancara tertarik mau jadi advokat? Kalau saya sendiri pribadi memang ada tujuan ke antara advokat atau enggak hubungan internasional. Oh, cocok. HI ya? Iya. Orang-orang yang memang sering berkomunikasi ya. Iya. Kalau ini, siapa namamu, Dek? Jujur. Jojo. Nah, kalau Jojo ketertarikannya? Enggak sih, lebih ke tambang aku. Oh, Teknik aku. oh teknik ya. Kalau Andrian? Itulah. Itulah. IT. Ke bisnis. Oh, bisnis. Kalau Paulina? Mungkin akuntan. Akuntan? Oh iya, cocok nih bisnis. Ini bisnis juga nih semuanya. Terima kasih banyak ya Bapak. atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Sukses ya. Ya, sekian terima kasih wawancara dari kami. Semoga apa yang kami wawancarakan tadi bisa bermanfaat bagi semuanya.